Bismillah masyaallah la yasuku khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifa su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil adyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdali amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormatin daripada guru kita bersama selaku pimpinan Majelis Syababul Mustafa yang akhina fillah Al-Ustaz Daud, yang pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan kurang ibaratnya kesehatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kesehatan yang sempurna. Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakit zahir dan batinnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau dan semoga Allah disehatkan selalu badan jasmani rohani. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan selalu urusannya, gampangkan rezekinya dan selalu berikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam memimpin majlis yang kita cintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada orang tua kita yang alhamdulillah selalu eksis, selalu hadir di Majelis Syababul Mustafa, yakni Bapak Umar dan Ustaz Abbas. Kita doakan orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah panjangkan umurnya, dimudahkan urusannya dan selalu digampangkan rezekinya dan selalu diberikan keistiqomahan dan kesabarannya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih istimewa yang saya hormatin daripada Sahibul Bait yang alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk di rumahnya beliau, Bang Bogle ya. Bogle. Iya. Julukannya begitu ya. Beserta istrinya yang alhamdulillah dengan niat dan maksud dan tujuan dikumpulkannya kita pada malam hari ini. Beliau sekeluarga mengharapkan keberkahan daripada Qasidatul Burdah dengan harapan semoga istrinya yang sedang mengandung 4 bulan, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan daripada janinnya, disehatkan orang tuanya, dimudahkan kelak yang namanya lahirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau daripada keluarganya dan selalu diberikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi yang selalu istiqamah di Majelis Syababul Mustafa, alhamdulillah segala puja-puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati anggota badan kita untuk selalu istiqamah di setiap malam Selasanya guna ngalap berkah daripada yang namanya Qasidatul Burdah dengan harapan dan maksud dan tujuan kita dari rumah sampai ke sini. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan dengan wasilahnya kita duduk di tempat ini, Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah permudah daripada urusan kita semua, baik urusan dunia ataupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang otomatis kita selalu berpasang-pasangan, ada wanita, ada yang namanya laki-laki. Otomatis yang alhamdulillah pada kesempatan ini tasyakuran ataupun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menitipkan daripada janin yang ada di perut daripada istrinya Bang Bogle tersebut. Ini suatu yang memang
istimewa yang memang dianjurkan para alim ulama mengerjakan selamatan itu ketika cuma umur 4 bulan itu. Tapi lumrahnya kebiasaan adat kita pas 7 bulan, makanya ada istilah 7 bulanan. Tapi ulama-ulama terdahulu ya, itu 4 bulan beliau mengerjakannya dengan cara membaca surah Muhammad, An-Nisya, kemudian Maryam, kemudian surat Yusuf. Ada yang mengerjakan 4 bulan, silahkan. Itu banyak yang mengerjakan juga para alim ulama, para habaib, para kiai juga. Ada yang biasa mengerjakan 7 bulanan, ya silahkan. Yang penting intinya salamatan tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi masalah, yang enggak masalah itu yang enggak selamatan itu masalah. Kalau yang 4 bulan, 7 bulan itu baik. Ini yang jomblo paham ya? Kita juga kan gak jomblo nikah masih kan. Sekarang belajar ini 4 bulan. Oh iya, ada duit lagi 4 bulan, 7 bulan duit lagi. Nah, maka cari banyak sekarang, banyakin tuh duitnya. Ya. Jadi 4 bulanan kenapa? Ulama-ulama ibaratnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamatan membaca surat Maryam, surat Yusuf, surat Muhammad. Tapi hadirin, kita kalau sudah tahu, jangan sampai ibaratnya kadang-kadang anak kita pengen yang namanya ganteng seperti seperti Nabi Yusuf. Akhirnya surat Muhammadnya nggak dibaca. Padahal lebih ahsan, lebih abdul baca surat Muhammad daripada surat Yusuf. Kenapa? Nabi Muhammad lebih ganteng, lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Jadi minta itu gak usah tanggung-tanggung. Berarti harus baca sekalian udah nggak apa-apa, Maryam, kemudian surat Yusuf, surat Muhammad, itu lengkap. Kenapa sih yang namanya alim ulama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selamatan, baik baca maulid, baca yasin, baca tahlil dengan harapan apa yang ada di janin tersebut. 4 bulan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi mengatakan, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ciptaannya di perut seorang ibu, seorang rahim wanita itu 40 hari. 40 hari berupa nutfah, berupa yang namanya air mani, sperma. 40 hari di dalam perut seorang wanita itu, seorang ibu kita, seorang perempuan yang sudah nikah. 40 hari berarti bulan pertama itu ada nutfah yang namanya sperma. Setelah 40 hari berlanjut, kelipatan lagi, tambah 40 hari lagi, itu yang namanya segumpal daging. Berarti 4 tambah 4 berarti 80 hari. Berarti 80 hari di dalam perut seorang wanita ini ada udah sperma tersebut menjadi segumpal yang namanya darah ya. Pertama darah dulu, nutfah, alaqah, darah, kemudian 40 hari lagi menjadi yang namanya mudghah, menjadi yang namanya segumpal daging. Makanya kalau orang yang menggugurkan 4 bulan berarti sudah lengkap situnya, berarti dosa besar. Berarti bukan berarti 1 bulan 2 bulan boleh digugurkan, tetap dosa. Karena 4 bulan ini sudah yang namanya lengkap semuanya. Berarti 120 hari itu sudah lengkap di dalam perut tersebut. Ada matanya, ada ini semua lengkap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh setelah yang namanya 120 hari, menyuruh pada malaikat fayanfahu fihi ruh, maka meniupkan daripada ruh tersebut. Allah menyuruh malaikat, coba tolong tiupkan yang ruh yang ada di rahim seorang perempuan tersebut 120 hari. Kemudian bukan itu saja, telah yang namanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat meniupkan ruh, kemudian ditetapkanlah 4 perkara yang memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita ataupun bagi orang yang mempunyai seorang bayi di dalam perutnya selama 4 bulan. Yang pertama, bikat birizki, maka dicatat rizkinya. Rizki, kemudian bikat birizki wa amali, kemudian amalnya, kemudian wasyakiyun au syaidun, kemudian ajalnya. 4 perkara.
bi katbi rizqihi wa ajalih wa amalih wa syakiyun aw sa'idun. Berarti ketika kita masih dalam perut ibu kita sudah ditetapkan tuh 4 perkara rizkinya. Rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit ataupun banyak itu sudah ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan yang namanya ketakutan rezeki. Jangan masalah rezeki, jangan takut pada rezeki, Allah pasti kasih rezeki. Yang penting kita lihat benar-benar. Jadi yang kita tahu bahwasanya rezeki itu kadang-kadang cuma makan doang. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, sarah daripada hadis Arba'in Nawawi, bahwasanya rezeki itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rezeki zahir dan rezeki batin. Rezeki zahir adalah makanan yang ada di depan kita, rezeki kita. Kemudian yang namanya rezeki itu kalau yang sudah masuk ke dalam mulut kita itu rezeki kita. Tapi berapa banyak ketika kita makan, mau makan ada lalat, jadi makan itu bukan rezeki kita, berarti rezekinya lalat. Yang namanya rezeki sudah masuk ke dalam mulut kita sampai ke tenggorokan, itu yang kita makan, pun. Kemudian yang namanya rezeki daripada yang namanya batin adalah ya jiwa kita, yaitu dengan ilmu dan amal ibadah kita, itu rezeki juga. Kita bisa ngaji begini, itu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ngaji, belajar. Itu suatu rezeki. Jadi jangan yang namanya berpatokan rezeki itu yang namanya yang bisa dimakan. Kita ngaji pun itu namanya rezeki. Para habaib sebagai ulama ketika setelah selesai taklim, beliau mengucap doa makan, alhamdulillahilladzi atamani hada wa razaqani min ghairi haulin wala quwwati. Kenapa? Makanan untuk batin kita itu namanya rezeki. Ya, jadi jangan berpatokan rezeki itu zahirnya saja. Jiwa kita juga perlu dikasih rezeki. Taklim, belajar, mengaji, hadir majlis juga nih. Apa? Ada ketenangan jiwa dalam hati kita. Jadi gak usah takut ya, rezeki pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajal. Ya, ajalnya kita mati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Otomatis kita mati pengen mengharap daripada husnul khotimah. Akan tetapi ya, kita bisa lihat orang yang mati husnul khotimah ya, itu cuma ada 4. Jadi kalau 4 perkara tersebut dilaksanakan, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama adalah yang namanya orang yang durhaka daripada orang tua. Itu bisa mati daripada menyebabkan su'ul khotimah. Kita yang namanya sering melalaikan, menunda-nunda sholat, itu juga sama. Bisa yang namanya menyebabkan daripada mati su'ul khotimah. Jadi banyak perkara-perkara yang memang bisa menyebabkan daripada kita su'ul khotimah. Ada ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah, sholat mah enggak. Hati-hati ya. Kita bisa dicabut. Orang yang sering minum khamr termasuk juga ya. Minum khamr termasuk daripada orang yang ketika matinya bakalan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya ibaratnya yang pertama kalau kita pengen yang namanya mati husnul khotimah, jaga sholat yang 5 waktu. Birrul walidain. Kenapa sholat harus dijaga? Karena pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Orang yang sering sholat, insya Allah ketika yang namanya kita mati meninggal akan bisa menjawab daripada pertanyaan munkar wa nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita ngaku Tuhanku, Robbi adalah Tuhanku. Kita ngaku Tuhanku, ternyata kita nggak pernah sholat. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir kelak di akhirat? Sholatnya enggak, ngakunya Tuhan yang Allah, tetapi kita sholat enggak. Waman nabiyuka, kita jawab Nabi Muhammad, kita jawab nabiku adalah Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita malas hadir majlis. Bagaimana kelak di akhirat kita bisa menjawab bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad? Kemudian wama kiblatuka, mana kiblatmu? Kiblati Ka'bah. Kiblatku adalah Ka'bah. Kita nggak pernah sholat. Ketika hayya 'alas sholat, kita masih sibuk dengan urusan kita. Hayya 'alal falah, masih sibuk yang namanya main game, main FF, main ML dan sebagainya. Kita masih sibuk dengan gituan, menunda-nunda. Ya. Kemudian yang namanya wama ikhwanuka,
ikhwani muslimin adalah orang-orang muslim, kita selalu menyakiti daripada orang-orang muslim. Berapa banyak di antara kita yang tersakiti sebab lisan kita. Mungkin dari pagi sampai sekarang mungkin ada di antara kita juga yang namanya tersakiti oleh status kita, oleh ucapan kita, oleh sikap kita. Oleh karena itu inilah tempat pengampunan, untuk mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang bisa melebur dosa kecuali majelis ilmu. Majelis yang dibacakan itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kedua ajal. Dan yang ketiga adalah amal wa amalih. Kita ini dijadikan orang yang soleh ataupun toleh. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala, tergantung diri kita. Yang bisa merubah diri kita menjadi soleh dan toleh adalah diri kita. Biarpun ustadz kita yang menasihati, orang tua kita nasihatin, siapapun yang menasihati kita, akan tetapi diri kita tidak mau berubah, tidak akan berubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala merubah seseorang itu tergantung kita sendiri. Makanya apa? Rubah diri kita sendiri. Ya. Alhamdulillah kalau ada nasihatin guru-guru kita lebih baik lagi, alhamdulillah. Tapi kalau orang udah ngedablek, siapapun orang nasihat itu tidak akan yang namanya masuk. Itu udah keras hati berarti. Diri kita sendiri yang bisa rubah. Yang terakhir adalah wasyakiyun au sya'idun. Dia hidupnya celaka atau yang namanya gembira ataupun senang. Kita kan pengennya senang di dunia, senang bahagia di akhirat. Itu yang kita harapkan. Orang yang celaka di dunia adalah termasuk daripada orang yang selalu berangan-angan, itu bakalan celaka di dunia apalagi di akhirat. Berangan andaikan begini, andaikan. Itu jangan. Dan orang yang bahagia di dunia dan akhirat perbanyak daripada membaca Al-Quran, perbanyak daripada puasa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita masih dikumpulkan yang istiqomah di setiap malam Selasanya, ngarap dari keberkahan daripada majelis ini. Ayo sama-sama niat yang baik. Tujuan kita datang ke rumah sini untuk apa? Untuk segala sesuatu, dengan semoga harapan pastinya banyak yang hajat-hajat di antara kita. Dan semoga kita semua selalu dikumpulkan kelak di akhirat bersama Rasulullah SAW, dan semoga duduknya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, Allah angkat penyakit yang ada dalam diri kita, diri kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang namanya angkat penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam guru kita, Allah jadikan penyakit tersebut kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.